Emas sudah tembus 2000 US dollar. Akankah berlanjut? Bagaimana prediksi harga emas ke depannya? Lalu, akankah Bitcoin mengikuti pergerakan harga emas? Temukan jawabannya di video kali ini. Simak terus. Halo guys, masih bareng gua Gary. Di video kali ini gua akan share prediksi gua mengenai harga emas, harga Bitcoin, dan juga satu altcoin yang menurut gua berprospek. Pertama, saya akan membahas dari sisi fundamental dahulu. Fundamental sebetulnya belum banyak berubah guys, masih seputar hal-hal yang sama. Yang pertama, perkembangan COVID-19. Jadi teman-teman semua masih terus harus memantau perkembangan dari COVID-19, baik dari sisi penyebaran maupun dari sisi vaksin. Update terbaru, Korea Selatan melakukan lockdown, ya tentunya ini menjadi faktor penguat emas. Tapi teman-teman juga tetap harus memantau mengenai progres dari uji vaksin. Karena dari uji vaksin tersebut bisa jadi faktor pelemah dari pergerakan harga emas. Yang kedua, perkembangan perang dagang Amerika Serikat dan China. Trump kembali menunda pertemuan AS dan China pada tanggal 15 Agustus kemarin. Dan hingga saat ini masih belum ada penjadwalan ulang. Setiap update dari perang dagang ini, teman-teman tetap harus pantau karena bisa menggerakkan harga emas. Yang ketiga, stimulus AS yang masih belum jelas. Buntunya pembicaraan stimulus terbaru di Kongres Amerika Serikat menjadi salah satu penguat harga emas. Stimulus ini diperlukan oleh Amerika Serikat untuk bisa membendung jatuhan ekonomi akibat pandemi virus corona. Jika stimulus ini dirilis, bisa jadi salah satu faktor penghambat kenaikan harga emas. Jadi teman-teman tetap harus pantau update dari stimulus AS ini. Yang keempat, pemilu AS. Pemilu AS semakin dekat. Partai Demokrat secara resmi sudah menominasikan Joe Biden sebagai kandidat Presiden Amerika Serikat dari partai tersebut. Ia akan menjadi penantang pertahanan, yaitu Donald Trump, dalam pemilihan di awal bulan November nanti. Setiap update mengenai pemilu AS ini, teman-teman juga harus terus pantau karena bisa menjadi penggerak harga emas. Yang kelima, Jackson Hole Symposium. Pertemuan ini diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Agustus di Jackson Hole, Wyoming. Pertemuan ini biasanya dihadiri oleh para petinggi bank sentral dan menteri keuangan dari seluruh dunia. Komentar dan pidato dari gubernur bank sentral dan pejabat berpengaruh lainnya dapat menciptakan volatilitas pasar yang signifikan. So, teman-teman semua harus terus memantau Jackson Hole Symposium ini. Oke, sekarang kita akan bahas secara teknikal. Pertama, saya akan bahas dari pergerakan harga emas. Jika melihat kondisi emas pada grafik daily, emas masih berada dalam kondisi bullish, di mana saat ini emas masih berada di atas dari trend line dan juga masih berada di atas dari cloud pada indikator Ichimoku. Melihat kondisi saat ini, besar kemungkinan emas 70% masih akan bergerak naik dalam beberapa waktu ke depan. Hal ini diperkuat juga dengan adanya potensi pola symmetrical triangle, di mana ini merupakan pola kelanjutan tren yang bisa membuka potensi emas kembali naik jika upper line ini berhasil ditembus. Dan targetnya, untuk target pertama dari emas menurut Fibonacci adalah ke area 2076 terlebih dahulu, karena itu merupakan area resisten tertingginya.
Jika resisten 2076 ini pecah, kemungkinan besar emas masih akan bergerak naik ke kisaran 2172 sampai 2231. Namun, teman-teman juga harus mewaspadai jika ternyata emas menembus trendline. Kemungkinan yang bisa terjadi adalah emas bisa terkoreksi lebih dalam ataupun emas bisa bergerak cenderung sideways di kisaran 1800 sampai 1900-an. Itu dua kemungkinan yang mungkin terjadi jika trendline pecah. Jika trendline pecah, menurut Fibonacci, emas bisa bergerak lagi turun ke kisaran 1825 sampai 1873. Jadi area 1800 ini bisa menjadi area psikologis dari harga emas jika ternyata harga emas kembali turun. Oke, itu saja untuk prediksi dari harga emas dalam beberapa waktu depan. Berikutnya saya akan membahas untuk grafik Bitcoin. Bitcoin sempat bergerak naik setelah berhasil menembus area resisten 10.500 ya, kisaran sini. Dan berhasil mencapai kisaran 12.000 ya, meskipun saat ini kembali harga bergerak turun. Untuk jangka panjang, pada grafik harian, Bitcoin masih dalam kondisi bullish, sama seperti emas, di mana masih berada di atas trendline dan juga masih berada di atas dari cloud pada indikator Ichimoku. Melihat kondisi saat ini, besar kemungkinan Bitcoin bisa kembali turun dahulu. Jika melihat kondisi dari RSI ini ya, yang cenderung bearish, ini kemungkinan besar Bitcoin bisa kembali turun lagi ke area resisten kisaran 10.500-an ini ya, yang merupakan resisten yang sulit ditembus dalam beberapa waktu terakhir kemarin. Dan area tersebut bisa dijadikan area untuk mengambil posisi beli bagi teman-teman semua yang melakukan trading Bitcoin. Itu merupakan area support yang kunci banget ya. Jadi teman-teman bisa mengambil posisi buy di area tersebut. Dan potensinya jika hal tersebut terjadi, Bitcoin bisa kembali bergerak ke kisaran 12 ribuan lagi, yang resisten terakhirnya berada di kisaran 12.468 ini. Dan jika kembali tembus, kemungkinan besar bisa bergerak naik lagi ke kisaran 13.326 sampai 13.857. Tapi teman-teman juga harus mewaspadai jika ternyata trendline ini pecah ataupun kurang lebih support yang berada di kisaran 10.500 ini kembali ditembus, karena Bitcoin bisa kembali bergerak turun. Yaitu kemungkinan besar adalah area kisaran 9.000 sampai 10.000-an itu bisa menjadi target Bitcoin jika hal tersebut terjadi. Tapi untuk jangka panjang Bitcoin masih cenderung naik, dan 70% kemungkinan besar saya melihat Bitcoin dalam beberapa minggu ke depan masih naik kecenderungannya. Oke, saya juga akan sharing salah satu altcoin yang menurut saya berprospek seiring dengan sedang ramainya nih ya koin-koin DeFi di pasar cryptocurrency. Dan saya melihat untuk altcoin Swipe ya, XIP BTC ya. Jika melihat kondisi pada grafik 4 jam ini, terlihat ada potensi falling wedge ya, bullish falling wedge, di mana jika upper line ini pecah, kemungkinan besar Swipe bisa kembali bergerak naik ya. Ini pola kelanjutan tren, dan potensinya jika upper line ini pecah, kemungkinan besar harga bisa bergerak ke kisaran 35 ribuan sampai kisaran level tertingginya terakhir di kisaran 43 ribuan. Ya, itu potensi dari Swipe ya. Dan untuk stop lossnya sendiri ini kecil, bisa meletakkannya di bawah dari 20.000 ya, bisa 19.000 ataupun 18.000 untuk worst case-nya dari pergerakan Swipe BTC ya. Oke, itu saja untuk analisa teknikal dari emas
Bitcoin dan juga altcoin yang menurut saya berprospek. Oke, itu saja prediksi dari saya pada video kali ini. Disarankan untuk selalu mengambil posisi buy jika teman-teman trading di emas ataupun untuk yang trading di Bitcoin. Karena untuk jangka panjang, major trendnya masih cenderung bullish. Jika ada peluang turun atau harga turun, itu bisa dijadikan momentum untuk mencari sinyal beli kembali. Yang pastinya di harga yang lebih rendah. Bagaimana dengan prediksi teman-teman semua untuk altcoin, untuk Bitcoin ataupun harga emas? Bisa ketik di kolom chat yang tersedia di bagian bawah dari video. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman yang memerlukannya. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Saya Gary, pamit.